Halo Sobat Matematika, masih bersama saya Siska Meridian di channel yang akan belajar matematika dari tingkat SD sampai SMA. Kali ini kita akan belajar materi matematika SD kelas 5, yaitu tentang debit. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Oke, mari kita mengingat. Bagaimana rumus debit? Debit yaitu volume dibagi waktu. Jika digambarkan seperti ini ya. Debit, volume dibagi waktu. Bagaimana kita mencari waktu? Berarti volume dibagi debit. Waktu, volume dibagi debit. Lalu kalau mencari volume, berarti debit dikali waktu. Volume debit dikali waktu. Kita juga akan mengingat tentang satuan volume. Ditulis dulu ya. Jadi, ketika desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Ketika naik, nanti dibagi 1000. Ketika turun, dikali 1000. Contoh, 3000 liter. Ini berapa meter kubik? Ayo, liter itu akan sama dengan desimeter kubik. 3000 desimeter kubik. Ke meter kubik, dari desimeter ke meter kubik naik 1 kali. Berarti dibagi 1000. 3000 dibagi 1000. Berarti ini coret ya, nolnya 3, jadi tinggal 3. Jadi, 3000 liter itu akan sama dengan 3 meter kubik. Oke, lanjut ke contoh soal. Garda menguras kolam ikan dengan pompa air. Jika air dalam kolam ikan 7.200 liter dan dapat dikuras dalam waktu 25 menit, maka debit pompa air adalah titik-titik liter per detik. Sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui. Volume 7.200 liter. Terus kemudian waktu 25 menit. Tapi perlu diingat, harus teliti ya. Ini yang ditanyakan debitnya dalam satuan liter per detik. Volumenya sudah cocok, satuannya liter, betul. Waktunya masih dalam menit, berarti kita jadikan ke detik. Berapa? Berarti dikali 60. Berapa 25 dikali 60? Yaitu 1500. Jadi 1500 detik. Oke, selanjutnya kita mencari debit. Debit tadi rumusnya apa? Ingat ya. Debit yaitu volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu. Volumenya 7.200 liter. Waktunya 1500 detik. Ini 0 coret. Nolnya kan 2 sama. Ini yang bawah juga 2 nih, coret. Tinggal 72 dibagi 15. Yaitu 4,8 liter per detik. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah bak penampung berisi 570 meter kubik air. Dalam waktu 10 menit, air dalam bak berkurang hingga tersisa 420 meter kubik. Debit berkurangnya air adalah titik-titik meter kubik per detik.
Jadi awalnya bak itu berisi 570 meter kubik. Terus kemudian sisanya 420 meter kubik. Berarti sebenarnya berapa itu volumenya yang mengalir ya? Berarti 570 meter kubik dikurangi 420 meter kubik. Berarti berapa? Yaitu 150 meter kubik. Terus selanjutnya waktu. Waktunya 10 menit. Perlu diingat kembali ya, ini minta debitnya dalam satuan meter kubik per detik. Meter kubik ini udah cocok, detik. Nah, ini masih dalam satuan menit, berarti jadikan ke detik. Berarti, karena kan 1 menit 60 detik, berarti 10 kali 60. Jadi 600 detik. Kita rumus debit. Tadi apa? Debit. Debit yaitu volume dibagi waktu. Volumenya berapa? 150 meter kubik. Waktunya 600 detik. Jadi berapa? Ini 0. Coret 1, coret 1. Tinggal 15. 15 bagi 60 yaitu 0,25 meter kubik per detik. Oke, mudah ya. Selanjutnya, Siska membeli minyak di sebuah pom bensin. Jika debit minyak yang mengalir adalah 2 desimeter kubik per detik dan berhenti dalam waktu 2 menit, maka volume minyak yang dibeli Siska adalah titik-titik liter. Ini yang ditanya dalam bentuk liter ya. Berarti tulis dulu. Apa yang diketahui? Debit 2 desimeter per detik. Terus kemudian waktunya 2 menit. Ini 2 menit, tapi ini diketahui bahwa debitnya itu per detik. Berarti kita jadikan ke detik, berarti 2 dikali 60. Yaitu 120 detik. Terus untuk satuan, ini ya volume mereka mintanya liter. Padahal kita sudah tahu ya bahwa 1 desimeter kubik itu akan sama dengan 1 liter. Berarti ini sudah sama ya, desimeter kubik ke liter. Itu sudah sama. Tinggal kita mencari volumenya. Ingat lagi ya tadi, bahwa untuk mencari debit, yaitu volume dibagi waktu. Lalu mencari volume berarti perkalian antara debit dikali waktu. Debitnya 2 desimeter kubik per detik dikali waktunya 120 detik. Jadi volumenya berapa? 2 dikali 120 yaitu 240. Oke. Jadi volumenya yaitu 240 desimeter kubik. Atau sama dengan kan ini yang ditanya liter, yaitu 240 liter. Oke. Selanjutnya, volume bak mandi di rumah Aida adalah 2400 liter. Diketahui volumenya 2400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit. Berarti waktunya 30 menit. Maka debit air dari keran sebesar titik-titik liter per menit. Ini liter per menit. Ini liter menit, berarti sudah cocok ya, tidak perlu ada yang dirubah. Selanjutnya kita cari rumusnya, mencari debit. Debit yaitu volume dibagi waktu. Debit yaitu volume per waktu. Volumenya 2400 liter. Waktunya 30 menit. 02 dicoret nih. 01 ya.
1 dicoret di 1. Jadi tinggal 240 dibagi 3, yaitu 80 liter per menit. Jadi debit airnya yaitu 80 liter per menit. Selanjutnya, Zaki mempunyai kolam dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 80 cm. Bak tersebut diisi air dari keran. Air keran bisa mengisi kolam sampai penuh selama 20 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran tersebut? Nah, sekarang karena kita mencari debit tadi, bagaimana? Debit itu volume bagi waktu. Berarti kita harus mencari volumenya kan? Volume itu apa? Volume itu rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 90, lebarnya 70, tingginya 80. Berarti berapa ini volumenya? 504, 1, 2, 3. Ini satuannya masih dalam senti ya. Terus kemudian kita ingin menjadikannya ke liter. Karena kan ini dia mintanya liter ya. Berarti ini berapa nih sentimeter kubik ke liter? Masih ingat tadi ya, misalnya M. Nah, ini dari sentimeter ke desimeter karena perlu diingat bahwa 1 liter itu akan sama dengan dm3. dm kubik ya. Berarti dari sentimeter kubik ke atas, ke naik 1 kali dibagi 1000. Berarti 504 liter. Selanjutnya, yaitu waktu 20 menit. Ini satuannya menit, berarti tidak usah diubah ya. Terus, apa sih? Kan udah diketahui volumenya 504 liter, kemudian waktunya 20 menit. Kemudian yang ditanya apa? Yaitu tentang debit. Debit kan volume bagi waktu. Volumenya 504 liter. Waktunya 20 menit. 504 dibagi 20 yaitu 25,2 liter per menit. Oke ya. Selanjutnya, sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke lokasi kebakaran. Persediaan air yang dibawa adalah 12.000 liter. Setelah 3 menit, airnya tinggal 9.000 liter. Debit air yang dipakai dalam meter kubik per menit. Ayo, sekarang tadinya itu 12.000 liter. Terus kemudian tinggal 9.000 liter. Berarti berapa liter tuh air yang mengalir? Berarti air yang mengalir itu 12.000 dikurangi 9.000. Berapa? 3.000. 3.000 liter itu air yang mengalir, ya kan? Itu akan sama juga dengan 3.000 desimeter kubik. Terus mereka ini diminta soalnya yaitu meter kubik. Masih ingat ya? Jadi kita dari sini ya, sini mau jadi ke meter. Berarti naik 1 kali, berarti dibagi 1000. Jadi sama dengan 3 meter kubik. Jadi volumenya 3 meter kubik. Selanjutnya waktu. Waktunya 3 menit. Ini terus mintanya dalam satuan menit. Jadi tidak perlu dirubah. Kita cari debitnya. Debit, tadi apa debit? Debit yaitu volume dibagi waktu. Volume bagi waktu. Volumenya 3 meter kubik dibagi 3 menit. 3 bagi 3, 1. Jadi 1 meter kubik per menit. Oke ya. Selanjutnya. Satu lagi ya. Volume air dalam kolam renang mula-mula 16,8 meter kubik. Setelah dialiri air menggunakan pompa air selama 2 jam, volume air menjadi 60 meter
kubik. Debit aliran pompa air tersebut adalah titik-titik liter per detik. Jadi ada selisih berapa ini air yang mengalir? Kan mula-mula 16,8, terus menjadi 60. Jadi volumenya air yang mengalir berapa? 60 dikurangi 16,8. Jadi 43,2, satuannya meter kubik. Ini liter. Liter itu tadi setara dengan desimeter kubik, ya kan? Ayo kita gambar dulu lagi ya. Misalkan ini dari meter mau ke desimeter kubik, berarti turun. Nah, kalau turun itu berarti dikalikan. Kali 1000 ya. Berarti berapa nih kali 1000? 432. Yaitu liter. Atau sama juga tadi ya dengan desimeter kubik. Sudah diketahui selisih volumenya tadi ya, waktu 2 jam. Loh, terus dia mintanya dalam detik. Berarti 2 jam itu berapa detik? Berarti 2 jam itu kan 60 menit. Terus 1 menit 60 detik. Nah, jadi berapa nih? 7.200 detik. Selanjutnya debit, ditanyakan debit ya. Tadi debit itu volume dibagi waktu. Volumenya liter dibagi 7.200 detik. Nolnya coret-coret, jadi tinggal 432 dibagi 72, yaitu 6. Satuannya liter per detik. Mudah ya. Jadi perlu diingat yang digarisbawahi, yaitu bahwa satuannya itu harus sama. Satuannya volumenya apa? Kalau misalnya mereka liter per detik, berarti nanti volumenya harus dalam satuan liter, waktunya dalam satuan detik. Begitu ya, harus sama satuannya. Oke? Sampai di sini, semoga kalian paham. Tentunya matematika itu mudah jika kalian sering berlatih. Kalian masih kasih pertanyaan ataupun saran untuk materi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat belajar.